Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Menteri Kabinet Merah Putih tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan langsung menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Ada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Masni, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana setelah pengangkatan ataupun juga penetapan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih? Iya, Asri dan juga saudara, baru saja memang sudah selesai dari pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dimulai tepat pada pukul 10, namun sebelumnya memang sekitar pukul 8:30 ini dari calon-calon menteri yang sekarang sudah resmi menjadi menteri sudah mulai berdatangan, begitu kami pantau sudah mulai berdatangan dan ada hal yang menarik memang, Asri dan juga saudara, para menteri ini serempak menggunakan dasi berwarna biru muda seperti itu. Dan setelah datang memang kita melakukan doorstop begitu, kita tanyakan bagaimana persiapan mereka untuk menghadapi pelantikan hari ini dan juga apa tugas-tugas atau prioritas yang akan dilakukan pada saat setelah dilantik. Dan juga kalau kita melihat memang banyak sekali untuk dari menteri-menteri kementerian baru begitu ya, kan tadi kami juga sempat menanyakan di manakah akan berkantor begitu, apa program prioritas yang akan dilaksanakan saat sudah menjabat sebagai menteri begitu. Memang berbagai jawaban yang disampaikan oleh para menteri. Ada yang menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu, ada yang sudah mendapatkan arahan dan akan melaksanakan langsung apa saja yang akan diperintahkan atau diberikan masukan oleh Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tadi sekitar pukul 10:30 ini untuk dari rangkaian pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih ini sudah dilaksanakan. Tadi diawali dengan pembacaan 48 nama menteri yang kita ketahui memang untuk dari Menteri Kabinet Merah Putih ini memang lumayan banyak daripada menteri pada periode Presiden Joko Widodo. Dan setelah disebutkan beberapa nama semua nama menteri dan juga ada pembacaan sumpah jabatan dan juga penandatanganan berita acara. Memang selama ini kita bertanya-tanya dan juga ingin mengetahui apa sebenarnya jabatan yang didapatkan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang mana sebelumnya itu menjabat sebagai Menko Marves. Tadi pada pelantikan menteri ini disebutkan bahwa sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139/P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan ini dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang memang yang saya sampaikan barusan kalau sebelumnya dari Luhut Binsar Panjaitan ini menjabat sebagai Menko Marves. Dan kalau memang kita lihat tadi rangkaian acaranya memang sangat singkat, mulai dari pembacaan atau penyebutan nama-nama menteri, 48 menteri di Kabinet Merah Putih dan juga pengucapan sumpah dan janji begitu, dan juga ada penandatangan berita acara. Kalau kita melihat kembali bagaimana dengan komposisi menteri pada Kabinet Merah Putih ini, kita bandingkan dengan komposisi menteri pada Kabinet Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, ini memang ada perbedaan jumlah. Pada Kabinet Merah Putih ini ada 48 menteri dengan 5 kepala lembaga, 56 wakil menteri, sedangkan untuk dari menteri pada pemerintahan Jokowi ini ada 34 menteri. Memang selisihnya lumayan, Asri dan juga saudara, dan kita melihat memang tadi ruangan dari pelantikan juga sedikit berbeda daripada pelantikan menteri pada pemerintahan Joko Widodo. Kalau kita melihat dengan perbedaan jumlah tentunya ini juga banyak begitu ya, Asri dan juga saudara. Dan kita melihat juga kalau usai dari usai dari pembacaan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara dan juga ramah tamah begitu di dalam ruang pelantikan, tentunya dari kabinet ini nantinya akan berfoto bersama dengan presiden dan juga wakil presiden, di mana ini seperti yang sudah dilakukan setiap tahun begitu, maksud kami yang sudah dilakukan setiap dari kabinet terbentuk. Dan saat ini kita masih menunggu untuk dengan foto bersama yang akan dilaksanakan nantinya di Istana Merdeka
Dan saat ini kita masih menunggu juga bagaimana statement dari pihak istana juga beberapa menteri yang sudah dilantik pada hari ini. Asri. Terima kasih laporan Anda, Masih Rahmawati, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, saat ini masih bersama dengan Kang Ujang, pengamat politik. Kang, kalau kita lihat sambil kita melihat dan menunggu bagaimana nanti foto bersama dari Kabinet Merah Putih, menterinya ya, belum sama wamennya yang nanti dilantik pukul 3 sore nanti. Kang, lihat komposisi di Kabinet Merah Putih seperti apa? Sudah pas nggak? Atau dengan dipecah-pecahnya kementerian tadi itu gimana, Kang Ujang? Ya, kalau saya membacanya ada dua ya. Pertama ada power sharing, bagian daripada kepentingan koalisi, terus diakomodir, dan itu bukan sesuatu yang haram, biasa saja dalam konteks akomodasi politik itu. Yang kedua, pemecahan itu ya tentu saya melihatnya bagian daripada agar kerja efektif. Misalkan di Kementerian Pendidikan jadi 3. Ya memang problematika pendidikan itu luar biasa banyak. Tadi kita bahas dengan Mbak Adisti ya, luar biasa besar. Maka harus dikerjakan dengan fokus. Maka pemecahan menteri itu menjadi solusi gitu, agar memang kerja-kerja di Kementerian Pendidikan itu betul-betul bisa teratasi. Masalah-masalah yang banyak itu bisa sedikit diurai sehingga bisa ya diatasi bersama, kerja-kerja bersama itu. Yang kedua, di Kementerian Hukum dan HAM itu dipecah juga menjadi sesuatu yang bagus juga, agar memang kerjanya lebih bagus lagi, lebih fokus lagi, detail lagi. Sehingga persoalan-persoalan hukum ini yang menjadi persoalan di Indonesia itu bisa juga teratasi. Oleh karena itu kita lihat nanti ukurannya adalah kan kinerja. Oleh karena itu kalau kita bicara kinerja, maka ya kita tunggu setelah dilantik 100 hari, kita tunggu, kita nilai bersama. Apakah memang pemecahan ini efektif atau tidak, bagus atau tidak, akan kelihatan kok. Rakyat akan menilai itu dengan objektif. Oleh karena itu kita tantang mereka bekerja dengan baik ya ketika sudah dilantik, diberi amanah oleh Pak Presiden untuk tadi kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah, saya melihat tadi kalau kita bicara postur kabinet yang lumayan gemuk, ya tentu ini menjadi mungkin ya Pak Prabowo punya kepentingan tadi power sharing dan kebutuhan untuk percepatan kinerja ya, agar fokus, agar lebih baik bisa menyelesaikan masalah sebelumnya. Nah, kalau saya baca ada 4 klaster yang saya katakan dari menteri yang ada ini. Kalau saya bahasanya kabinet campur-campur lah, mix kalau bisa dikatakan. Pertama ada klaster dari partai politik, faktanya iya. Yang kedua ada kabinet dari profesional, ahli gitu, faktanya juga iya. Yang ketiga saya lihat ada loyalis Pak Prabowo juga, dan berhak dong, karena memang Pak Prabowo banyak loyalisnya yang berjuang mati-matian, berdarah-darah, kalah lalu menang gitu ya. Wajar juga kalau punya posisi yang bagus, yang penting mereka punya kemampuan gitu. Yang keempat tuh klaster dari relawan atau tim sukses, itu kan ada yang menteri dan wakil menteri. Itu menjadi sesuatu yang biasa saja dalam setiap perubahan pemerintahan, setiap kabinet baru pasti ada. Karena tadi soal penjatahan, soal ada profesional, ya mik-mik lah, gabungan-gabungan. Yang penting nanti pembuktian kinerjanya itu. Mereka dilihat dari karya kinerja yang dilakukan, bukan berdasarkan kepada hal-hal yang lain. Jadi ukurannya adalah ya produk, hasil, kinerja nyata, tadi berdasarkan pada visi misi program yang bisa di breakdown, yang bisa katakanlah dilaksanakan oleh menteri itu. Nah tentu saya sih akan melihatnya akan variatif ya dalam menilainya, artinya tidak semua menteri juga akan bagus, pasti ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang setengah bagus. Oleh karena itu saya melihat, saya sering survei dulu ya di yang lalu-lalu gitu ya. Ada kita untuk bisa mengukur, melihat tingkat kepuasan terhadap menteri itu, kinerjanya seperti apa, itu bisa dinilai kok. Asalkan memang kita menilainya secara objektif, jangan subjektif. Kita terbiasa karena ini lawan, kawan, bermusuhan, kadang-kadang memandang orang itu negatif. Mestinya kita itu memandang sesuatu tuh positif, agar apa? Agar betul-betul kita bisa membangun bangsa dengan cara baru. Oke lah kalau kita tidak suka ya kita kritik dengan objektif. Itu tugas kita adalah anak bangsa mengkritisi siapapun, termasuk para menteri yang ketika dianggap gagal, dianggap tidak bekerja dengan baik. Tugas kita sebagai rakyat Indonesia mengkritisi menteri-menteri itu. Karena memang mereka dilantik, diberi amanah bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kan Pak Prabowo selalu mengatakan rakyat harus disejahterakan, pemberantasan hukum harus ditegakkan gitu ya. HAM juga harus ditegakkan, pendidikan harus dimajukan, banyak loh asta cita yang dibangun oleh Pak Prabowo itu adalah bagian daripada tugas menteri untuk bisa merealisasikannya di lapangan. Ini yang harus kita kawal bersama gitu. Kalau menteri baik ya kita apresiasi, tetapi ya kalau mohon maaf kalau tidak baik, tidak bagus kinerjanya ya kita kritisi bersama, agar memang mereka berlomba-lomba dalam melakukan
kebaikan dalam tadi mencapai target-target yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo. Karena semua ini kan harus ada indikatornya, ada parameternya, ada ukurannya dalam menilai menteri. Oleh karena itu ya kita sepakat mereka beri kesempatan bekerja, lalu kita nilai bersama-sama begitu Mbak Asri. Ya artinya memang kan yang kita harus awasi adalah kinerjanya ke depan seperti apa. Kalau secara proporsi tadi Kang Ujang bilang kalau ditambah kementerian-kementerian baru dipecah dan lain-lain itu bisa saja membuat kinerja kementerian atau yang pembantunya presiden ini menjadi lebih efektif lagi dan lebih teratasi karena masalah yang banyak tadi. Tapi tadi itu tadi kita harus kawal bersama bagaimana kinerja ke depan. Tidak bisa langsung bilang ini efektif atau tidak ya karena kita harus nilai bersama. Betul. Oke, kita tahan terlebih dahulu Kang Ujang, kita akan lihat bersama di Istana Kepresidenan Jakarta sudah ada Alfania Rizky, jurnalis Kompas TV yang memantau sejak pagi tadi pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Alfa, selamat pagi. Tadi sudah dilantik sejumlah menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi nama Mayor Teddy yang kita tahu sebagai sekretaris kabinet belum disebut. Nah ini seperti apa Alfa? Selamat pagi. Asri dan juga saudara, benar sekali bahwa nama Mayor Teddy atau ajudan dari Presiden Prabowo Subianto ini tadi malam tepatnya diumumkan atau ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai menteri atau sekretaris kabinet maksud saya. Tapi pada pagi ini nampaknya dari pelantikan Kabinet Merah Putih nama Teddy Indra Wijaya ini tidak tercantum dalam nama 53 menteri yang kemudian dilantik oleh Prabowo Subianto. Tetapi yang kemudian menjadi menarik jumlah tersebut, jumlah jajaran Kabinet Merah Putih tidak berubah. Justru tetap 53 karena ada nama pengganti Teddy Indra Wijaya yaitu nama Luhut Binsar Panjaitan yang dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Nah, ini menjadi menarik Asri dan juga saudara karena pada pengumuman kabinet atau pengumuman nama-nama menteri yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto tadi malam tidak tercantum nama Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi nampaknya nama mantan Menko Marves di era Presiden ke-7 Joko Widodo ini kemudian diputuskan pada pagi hari ini menjadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional. Tugasnya apa? Kita juga harus konfirmasi kembali karena baik itu dari Presiden Prabowo Subianto maupun dari pihak istana belum memberikan konfirmasi resmi terkait dengan perubahan nama ini. Apakah kemudian nanti nama Teddy Indra Wijaya akan dilantik pada pelantikan sesi kedua ketika pelantikan wakil menteri dilakukan pada sore hari atau itu memang namanya ditiadakan dari Kabinet Merah Putih. Layar kaca Anda, dan juga saudara, ini sudah terlihat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bersiap untuk melakukan sesi foto bersama mengenakan dasi biru muda yang menjadi favorit Prabowo Subianto dan kita akan nantikan bersama seperti apa proses foto bersama Kabinet Merah Putih dan juga kinerjanya di 5 tahun ke depan. Asri. Ya baik, artinya kita tunggu bersama apakah nanti Teddy Indra Wijaya, Seskap ini akan dilantik pukul 3 sore nanti bersama dengan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari Istana Kepresidenan Jakarta. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan pelantikan Menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dan tadi pelantikan sudah dilakukan sejak pukul 10 pagi tadi dan saat ini sudah bersiap untuk berfoto bersama. Sejumlah nama menteri yang dilantik saat ini sesuai dengan yang diumumkan oleh Prabowo Subianto sebelumnya. Ada beberapa nama yang memang mencuri perhatian. Terdapat 53 tokoh yang memang datang untuk dilantik menjadi menteri dan juga ada wakil menteri. Dan yang menarik perhatian tadi juga ada Luhut Binsar Panjaitan yang turut datang ke Istana Negara Jakarta. Kita lihat saat ini Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka
tengah bersiap bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk berfoto bersama. Hitung sambil dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Fotonya udah. Ya, setelah berfoto bersama, tampak Prabowo Gibran juga berbincang-bincang santai begitu dengan jajarannya di Kabinet Merah Putih. Kita melihat sesuai dengan yang diangkat oleh harian Kompas hari ini, bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memang sebelum melantik telah mengumumkan nama 48 menteri dan 56 wakil menteri serta 5 kepala lembaga negara, dan semua anggota Kabinet Merah Putih ini dilantik pada hari ini. Di studio Kompas TV saat ini masih bersama dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, yang dari pagi memang sudah memantau jalannya pelantikan ya Kang Ujang ya. Tadi prosesi pelantikan sudah lewat, sekarang ada foto bersama, ada nama juga yang tadi sempat disebutkan, dibahas dengan lebih dalam begitu terkait dengan Luhut Binsar Panjaitan yang tiba-tiba datang tadi bertanya-tanya ketika masuk, memang belum memberikan statement apapun, tapi sudah dijelaskan akan menjabat sebagai apa. Tanggapan Kang Ujang terkait dengan hal ini, karena memang sebelumnya tidak menyangka karena tidak sempat disebutkan, tidak ada dalam pembekalan, tiba-tiba namanya muncul dan dia datang pada saat pelantikan hari ini. Seperti apa Kang Ujang? Ya, saya melihat kalau dilihat dari pengalaman beliau yang sudah banyak gitu, maka ya soal pembekalan itu ya bagi beliau sudah lewat lah, kira-kira begitu. Artinya sudah mumpuni dalam konteks menyelesaikan persoalan ekonomi, kan dapat posisi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Jadi ketika pandemi pun sudah bisa menyelesaikan ekonomi pasca pandemi dan pasca pandemi. Nah, saya melihat kelihatannya ini jabatan yang bukan hanya sebagai amanah bagi Pak Luhut, tapi jabatan kehormatan juga dari Pak Prabowo kepada Pak Luhut, yang dianggap mungkin berjasa ya bisa menstabilkan ekonomi, yang tentu ini dibutuhkan pikirannya, gitu ya, dibutuhkan kerja kerasnya juga untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan gitu. Apa juga ini menjadi sebuah statement yang mempertegas keberlanjutan dari pemerintah Jokowi ke Prabowo dengan hadirnya Luhut Binsar Panjaitan ini? Ya, kelihatan bahwa Pak Prabowo konsisten dengan konsep keberlanjutan itu. Bukan hanya Pak Luhut saja, kan menteri-menteri yang lain juga kurang lebih ya 16-17 dari wajah yang lama Jokowi Maruf Amin diboyong oleh Pak Prabowo di Kabinet Prabowo Gibran, Kabinet Merah Putih. Oleh karena itu saya melihat ya konsistensi ini kan harus betul dijaga. Karena ini kan bagian daripada slogan, dikampanyekan, lalu dijalankan dan harus dieksekusi. Kalau saya sih melihatnya sesuatu yang baik saja ketika Pak Prabowo ingin melanjutkan sesuatu yang baik dari pemerintahan Jokowi. Tetapi juga jangan lupa tentu harus mengevaluasi gitu ya sesuatu yang kurang, yang minus dari pemerintahan Pak Jokowi. Nah, setiap pemerintahan tentu ada dinamikanya, ada plus minusnya. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo harus mempertegas mana sisi-sisi bolong, masa sisi kurang, sisi minus dari Pak Jokowi yang harus betul-betul diperbaiki ke depan begitu. Oke, kita tampaknya akan ada statement atau pernyataan pers dari Ahmad Muzani, Ketua MPR. Kita ikuti bersama, saudara. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Apa yang akan dikerjakan? Pidato panjang dari Presiden Prabowo kemarin di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebuah visi besar, program besar yang menjadi garis besar bagi perjuangan pada pemerintahan yang akan datang. Karena itu kami berharap itu menjadi garis perjuangan bagi setiap kementerian, para menteri yang merupakan pembantu presiden untuk menjadi pegangan untuk para menteri mengambil langkah kebijakan bagi masing-masing kementerian dalam menentukan program-programnya. Apa yang bisa dilakukan,
apa yang mungkin dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Semuanya cukup jelas, karena itu kami berharap program yang akan dilakukan akan semakin jelas. Mudah-mudahan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan semakin efektif, semakin dirasakan oleh rakyat seperti yang kita semua berharap. Terima kasih, ini saja yang kami sampaikan. Makanya jumlah menteri koordinatornya banyak supaya ada komunikasi yang lebih efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah itu. Cukup ya? Nanti dijelaskan oleh juru bicara kepresidenan. Oke? Masih ya? Dan. Itu tadi pernyataan pers dari Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, setelah pelantikan menteri dan wakil menteri yang dilakukan di Istana Negara. Pelantikan telah dilakukan sejak tadi pagi, saudara, terhadap 49 menteri dan 56 wakil menteri dan sejumlah kepala badan, yang artinya memang setelah pelantikan sangat ditunggu kerja dari para menteri dan wakil menteri ini. Sebelum pelantikan memang kalau kita ingat perjalanan dari nama-nama menteri dan juga wakil menteri ini cukup panjang, di mana ada pemanggilan terlebih dahulu di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara selama 2 hari begitu. Ada nama menteri dan juga nama-nama wakil menteri, kemudian setelah ditentukan ada juga pembekalan di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang. Kemudian diumumkan secara resmi akhirnya oleh Prabowo Subianto dan hingga akhirnya adanya pelantikan terhadap 48 menteri dan 56 wakil menteri. Saat ini dari gambar tampak juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang tadi bersalaman dengan Prabowo Subianto. Kang Ujang, kita berbincang lagi terkait dengan tugas-tugas para menteri ini. Kalau kita melihat rangkaiannya dari pemanggilan ke Kertanegara, terus ada pembekalan di Hambalang. Ini saya juga dapat informasi begitu yang mungkin bisa dikonfirmasi oleh para jurnalis kita bahwa setelah acara pelantikan para menteri dan wakil menteri ini akan mengikuti pembekalan kembali di Akmil Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung selama 25 hingga 27 Oktober 2024. Artinya memang sangat diperlukan ya pembekalan yang berlangsung selama beberapa kali ini. Ya, saya positif saja. Mungkin karena kinerjanya akan berat gitu ya. Kerjanya akan punya target-target khusus dari Pak Prabowo. Maka perlu di awal untuk mereka tadi berkomitmen bersama ya. Untuk mempersatukan diri, membangun keakraban. Di saat yang sama juga tadi membangun komitmen agar ketika sudah dilantik ya bekerja gaspol untuk kepentingan rakyat itu. Tadi target-target yang besar, optimisme publik, keinginan Pak Prabowo untuk merealisasikan janjinya, itu kan tumpuannya ada pada di pembantu presiden, para menteri dan wamen ini. Oleh karena itu ya saya melihatnya sesuatu yang bagus saja ketika misalkan ada pembekalan itu. Karena kalau saya sih melihatnya ada tiga hal ya. Pertama olah pikir ya, artinya diberikan pandangan-pandangan yang penting ya, terkait dengan kondisi global dan tentu terkait dengan persoalan dinamika di Indonesia, persoalan politik Indonesia dan lain sebagainya. Yang kemarin bahan-bahan materinya sudah kita lihat ya. Nah, yang kedua ini kan olah mental. Kelihatannya mental harus disiapkan juga. Karena dalam pemerintahan Pak Prabowo kita harus lebih keras lagi bekerja. Menteri jangan-jangan nanti kita ini 24 jam, jangan-jangan menteri diharuskan kerja 27 jam bisa jadi. Artinya kan bisa aja jarang pulang ke rumah, gitu, jarang ketemu keluarga. Mungkin jadi mentalitas juga harus disiapkan. Yang ketiga kelihatannya ya olah fisik. Ya di Magelang itu kan bagaimanapun kalau kita bicara kan kawasan terbuka kepemimpinan tentara yang banyak juga, bukan hanya otak, bukan hanya mental, tapi fisik juga kan. Yang membangun Indonesia kan secara komprehensif. Ya harus otaknya cerdas, mentalitasnya juga harus tangguh, gitu ya. Fisiknya juga harus sehat dan kuat. Bagaimana misalkan ketika memimpin kementerian nggak sehat? Ini kan menjadi lucu. Oleh karena itu saya melihat ya dinikmati saja menteri itu, karena itu kan amanah ya, pemberian Tuhan dan amanah dari Pak Prabowo. Dan kita tunggu apakah dengan konsepsi baru itu ya, dengan terobosan baru Pak Prabowo itu
betul-betul bisa direalisasikan di lapangan. Artinya kan ada janji besar Prabowo, ada visi misi, ada program yang kita tahu bahwa menteri itu tidak punya visi misi, tidak punya program, tapi semuanya mengimplementasikan visi misi dan kebijakan termasuk program-program Prabowo Gibran. Jadi ya betul-betul harus ada kekompakan, harus ada tadi ya pengetahuan, dan harus ada komitmen, harus ada kesungguhan untuk bekerja demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Berarti memang ada awareness besar dari Prabowo Subianto terkait dengan tugas-tugas berat di kemudian hari yang akan diemban oleh para menteri ini, sehingga seperti Kang Ujang bilang harus ada yang dipastikan kesehatannya, kesehatan jasmani rohani, atau seperti Kang Ujang bilang olah pikir, mental, dan juga fisik seperti itu, Kang. Ya, karena tadi seorang menteri yang menjadi tulang punggung Pak Presiden katakanlah ya, itu kan semuanya harus betul-betul siap, harus ready. Apalagi kita tahu bahwa Pak Prabowo seorang tentara militer ya, artinya harus kuat semuanya. Dan kita juga Pak Prabowo paham, pikirannya cerdas, lalu mentalitasnya kuat. Bagaimana Pak Prabowo kalah berkali-kali tapi masih tangguh. Ya kan, lalu juga ya fisik juga masih kuat gitu ya. Dianggap dulu ada kritikan sakit tapi sehat, kuat. Nah ini juga menjadi pengalaman yang menarik. Mungkin ya Pak Prabowo ingin memastikan menteri-menterinya tadi mereka ada orang-orang cerdas, orang-orang yang punya stok pengetahuan yang besar untuk bisa tadi menginventarisir masalah, untuk bisa juga diselesaikan dengan solusinya. Di saat yang sama juga harus mentalitasnya kuat. Mungkin nanti kalau nggak siap ya mundur saja gitu, atau nanti kalau korupsi ya disikat saja oleh KPK ya. Lalu ya tadi kalau fisik juga harus kuat Bang. Di mana-mana gini, kalau nggak sehat nggak bakal bisa bekerja. Kalau nggak sehat nggak bisa melakukan apa-apa. Justru anugerah yang terbesar adalah kesehatan begitu. Nah dalam konteks itu ya di Magelang itu saya rasa kombinasi ketiga hal itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini bahasa ilustrasi saya ya, kira-kira begitu, Bang Ian. Kalau saya mengutip tadi yang Kang Ujang bilang bahwa pemberantasan korupsi menjadi sesuatu yang harus dibenahi ataupun di-highlight oleh Prabowo. Terutama kalau kita kembali ke pidato Prabowo di hari kemarin saat pelantikan, bahwa dengan keras Prabowo menyebutkan terkait dengan pemberantasan korupsi dan juga ekonomi. Kalau kita lihat kabinet yang sekarang, kabinet Merah Putih dengan jajaran menterinya, sebetulnya kalau kita sambungkan dengan pidato kemarin Prabowo yang bisa kita highlight, apa sih hal utama yang paling terdekat yang harus diselesaikan terlebih dahulu, Kang Ujang? Ya tadi kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi ya, ini kan impactnya besar Bang. Korupsi membuat Indonesia, mohon maaf ya, tidak sejahtera, banyak yang miskin, banyak yang terima bansos. Ini kan impact dari korupsi yang besar. Yang kedua, korupsi membuat masyarakat Indonesia, mohon maaf ya, kita ini banyak tertinggal di dunia pendidikan. Kalau kita lihat raw material, rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia itu belum lulus SMP loh, 50% lebih, bayangkan. Ini kan memprihatinkan, katanya bangsa besar gitu, masa pendidikannya tertinggal. Jadi menurut saya ini kan dampak dari korupsi yang dari dulu terjadi. Saya sering katakan Bang, dalam sebuah teori, ada nama teori habitus, Bourdieu mengatakan bahwa kebiasaannya. Kan begini, mentalitas kita ini tidak pernah berubah Bang. Reformasi 26 tahun, merdeka 79 tahun, tapi mohon maaf, mentalitas pejabat kita tidak ada yang berubah. Harus digarisbawahi mentalitas para pejabat, betul, bukan ya. mentalitas masyarakat secara umum. Kan korupsi ada di pejabat, yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan. Nah, mereka tidak pernah berubah. Dulu di zaman Orde Baru kita menyaksikan, saya menyaksikan gitu ya, walaupun dulu masih agak kecil ya, masih SMA, bahwa korupsi itu di belakang meja, ini meja, ini. Sekarang itu dengan meja-mejanya. Dengan terang-terangan? Terang-terangan, makanya Pak Mahfud MD mengatakan korupsinya di kanan kiri atas bawah korupsi. Nah ini kan menjadi tantangan besar, makanya Pak Prabowo tahu persis kondisi bangsa yang korup ini gitu ya, harus bisa dituntaskan dengan kinerja menterinya yang baik. Cuma memang catatan saya, di antara menteri wamen yang dipanggil juga banyak yang berurusan dengan masalah hukum di masa lalu. Tetapi positifnya adalah mungkin Pak Prabowo mau membuat fakta integritas untuk ditandatangani gitu ya. Begitu mungkin mereka main-main gitu, mereka ingin main APBN atau APBD, ya jangan-jangan disikat di tengah jalan. Itu sesuatu yang bagus juga, artinya mengingatkan dari awal, jangan korupsi, kalau korupsi disikat. Kira-kira seperti itu sesuatu yang bagus saja, karena tantangan terbesar saya korupsi. Ya kita nih korupsi, tadi ada kemiskinan, kebodohan, imbas dari korupsi. Yang kedua Bang, harus kita bangun kalau lihat dari asta citanya ya, soal bagaimana pengembangan ekonomi Bang. Pengangguran banyak di mana-mana. Bahkan meningkat ya? Meningkat, korupsi sekarang luar biasa, pengangguran ya di mana-mana. Terus yang PHK di mana-mana juga sekarang. Terbuka, muncul lagi PHK gelombang nih. Lalu juga kita lihat misalkan Gen Z 8-10 juta menganggur. Saya orang kampus, kadang-kadang mohon maaf ya, bercerita dengan mahasiswa di mana-mana ya sulit untuk mencari akses pekerjaan itu. Dan itu nyata gitu loh.
Nah itu dijawab bagaimana Pak Prabowo menciptakan lapangan kerja gitu dengan bukan hanya konsepsi tapi harus betul-betul menghadirkan lapangan kerja yang nyata bagi anak-anak bangsa. Saya jadi mengingat kemarin yang diucapkan oleh Prabowo Subianto, jangan puas dengan data-data yang tersaji saat ini. Kita lihat ke lapangan bagaimana. Sambungkan dengan tadi seperti yang kita bahas pengangguran dan juga kemiskinan. Berapa bulan terakhir adanya deflasi di negara ini begitu. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan Prabowo Subianto terhadap menteri-menteri ini terkait dengan statement jangan terlalu percaya dengan data-data, lihatlah ke lapangan kenyataannya seperti apa. Sebetulnya apa yang ingin ditekankan kalau Kang Ujang melihat ini? Ya selama ini kan gini, kalau dalam sebuah ilmu statistik, how lie with statistik kan, bagaimana berbohong dengan statistik. Kadang-kadang data ini kan banyak berbohong juga, dimainkan bohong. Misalkan gini, data bansos, ada yang harus menerima tapi tidak menerima. Orang miskin tidak menerima, tapi orang kaya menerima. Ada terjadi itu. Berarti artinya menteri ini tetap harus quote-unquote belusukan, ya, terjun langsung, cek. lihat langsung? Ya cek, turun ke bawah. Pak JK kan mengkritisi bahwa ada menteri kemarin gitu di masa Pak Jokowi, ada yang tidak pernah ke kantor dan tidak pernah turun ke bawah. Ini kan catatan kritikan seorang mantan wapres ya, yang penting sebenarnya harus menjadi pikiran bagi para menteri gitu, bahwa ke bawah mengecek data-data tadi yang sesungguhnya seolah-olah bagus, seolah-olah rapi gitu. Padahal di dalamnya menyimpan persoalan yang banyak, yang besar itu. Di kita ini kan kekurangannya Bang, data ini antar kementerian lembaga itu beda-beda. Dan yang beda ini juga belum tentu benar. Karena dulu mungkin ketika mendatanya ya sudahlah masukkan adalah ini nama ini, belum lagi keluarganya aparat desa. Ini menjadi problem. Oleh karena itu ini harus dituntaskan, harus disisir satu persatu persoalannya, cari solusinya. Sehingga persoalannya kan tidak itu lagi. Oleh karena itu kita menarik tadi kalau kita pemerintahan baru, harapan baru, menteri baru. Ya, jangan sampai harapan publik yang begitu tinggi, yang begitu besar kepada Prabowo, lalu dijawab dengan kerja menteri yang biasa-biasa saja. Ini kan tentu merugikan Pak Prabowo. Oleh karena itu komitmen menteri untuk bekerja dengan keras, ya, dengan cerdas, itu menjadi penting untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka memang layak dipilih oleh Pak Prabowo. Berbicara soal harapan publik, Kang Ujang, melihat kemarin dari pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terus iring-iringan dari DPR hingga ke istana, begitu banyak warga yang menyambut Prabowo begitu. Terus banyak juga harapan-harapan yang bukan hanya kita bisa lihat dari layar, tetapi juga kita tangkap di media sosial begitu. Banyak, selain memang kritisi juga memang perlu disampaikan begitu, tapi juga banyak harapan-harapan dari warga ini akan kabinet dan juga pemerintahan dari Prabowo Subianto di kabinet Merah Putih ini. Menurut Kang Ujang, seberapa besar sebetulnya yang Anda tangkap terkait dengan harapan publik ini? Namun kita lihat dulu, Kang Ujang, ada Caimin yang saat ini akan memberikan statement ini setelah pelantikan. Kita ikuti bersama. Udah dengar? Hari ini saya diberi amanat oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk memimpin Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini melingkupi antara lain Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dan juga lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan institusional maupun pemberdayaan personal, individu. Sehingga Kemenko ini mendorong upaya percepatan kapasitas kelembagaan, misalnya koperasi, perusahaan-perusahaan usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat, juga pemberdayaan individu-individu. Sehingga tugas ini cukup penting dan serius. Saya mohon doa restunya kepada seluruh masyarakat, kepada para kiai, pada ulama semua, agar tugas yang berat ini bisa saya laksanakan, sehingga proses pemerintahan 5 tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo berhasil melahirkan kemajuan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan. Oke? Terima kasih. Kantornya di PMK sini. Oke, makasih ya. Makasih. Pak Muhaimin.
Itu tadi statement dari Muhaimin Iskandar yang telah dilantik sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat. Dan saat ini ada Yusril Iza Mahendra, kita ikuti bersama pernyataan pers dari Yusril Iza Mahendra. Rekan-rekan wartawan, saya terima kasih atas kesabaran karena kami menunggu kami mengikuti prosesi pelantikan dan penandatanganan berita acara dan kemudian foto bersama di depan Istana Merdeka. Kami ucapkan terima kasih dan kami kembali ke kantor kami karena nanti akan ada serah terima jabatan dari Menteri Hukum dan HAM kepada beberapa kementerian baru yang dibentuk di kabinet sekarang ini. Terima kasih banyak dan saya dan istri saya, Rika, ucapkan terima kasih kepada rekan semuanya.